Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Izin sebelumnya kami di sini untuk menjawab tugas ujian akhir semester, membuat makalah terkait dengan membuat BPMN, eh, pengaruh teknologi sistem informasi terhadap perubahan proses dalam suatu kegiatan usaha. Izin para dosen pengampunya, yaitu Ibu Vesa Asyifa Nurul Haq, Eskom MSI. Ya, di sini saya Ilham Al-Ghifari sebagai moderator dan yang akan menjelaskan materi yakni Mbak Tri Handayani. Ya, betul. Kami dari kelas SI 203. Ya, sebelumnya sebelum masuk lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang makalah ini, Mbak Tri. Silakan. Ya, proses bisnis merupakan bagian terpenting dalam perusahaan dagang ya, terutama pada penjualan dan pembelian. Guna mengetahui informasi di dalam perusahaan yang sedang berjalan. Di era globalisasi ini telah menuntut perusahaan untuk mampu secara tepat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Salah satu peluang yang bisa dilakukan perusahaan adalah memanfaatkan perkembangan teknologi. Itu simpelnya. Ini mau dijelasin semua. Oke. Ya, nggak perlu inti-inti aja gitu ya. Oke, oke. Nah, izin saya perjelas di sini rumusan masalahnya atau inti dari masalah yang kita angkat dalam makalah ini yaitu bagaimana sih perubahan dan perkembangan suatu model bisnis sebelum dan sesudah adanya teknologi sistem informasi yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan suatu model bisnis setelah menerapkan teknologi sistem informasi agar hasil yang didapat lebih maksimal gitu. Ya, tujuan penulisannya ini ya seperti tertulis di sini menghasilkan model bisnis yang optimal serta memperluas segi target konsumen gitu. Untuk lebih jelasnya silakan Mbak Tri pembahasannya. Oke. Langsung masuk ke pembahasan ya. Yuk. Kemajuan teknologi memiliki peran penting ya dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hmm. Adopsi teknologi oleh UMKM dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing mereka. Seperti dari oh ya langsung aja ya. Hmm. Boleh, boleh. Jadi Seperti peningkatan penjualan. hmm, Oke. tunggu sebentar. Jadi di sini kita mengangkat kuliner pempek khas Palembang Bapak Sucipto. Boleh dijelaskan dulu ini maksudnya Ya. gimana? Pempek ini Kebetulan siapa gitu ya? kemarin ya, kebetulan kan kemarin itu di grup kelompok ya APB itu kan ada Ya. pertanyaan dari Kak Ayu kalau nggak salah. Itu dia ada usaha sendiri, jadi boleh nggak pakai usaha sendiri di pembahasannya ini? Ternyata boleh kata Bu Fesa kan diizinkan. Hmm. Jadi kita masukin kebetulan ayah saya itu ada usaha pempek sama saya Hmm. bareng waktu kok dari COVID sebelum COVID sampai sekarang. eh, jadi kita masukin ke pembahasannya itu usaha Oh, itu pempek oh. khas Palembang ini gitu. Olahan makanan ya. Jadi tadinya gimana metode penjualannya? Maksudnya sebelum pakai Ya, teknologi gimana tuh? emang kan kebetulan teknologi itu lagi tinggi-tingginya waktu COVID kan ya karena orang banyak di Hmm. rumah, semua pekerjaan kan lagi dijalanin online kan, Iya, jarak iya. jauh gitu. Nah, jadi kebetulan banget waktu itu sebenarnya ini musibah sih ya. Jadi ada penurunan penjualan karena COVID kan. Jadi kita muter otak gimana caranya supaya bisnis ini bisa tetap jalan tapi pada saat COVID gitu dan online. Ternyata ada yang namanya marketplace. Itu Oh. kan kita ikut perkembangan zaman kan. Hmm. Awalnya penjualan semua manual, pembukuan semua manual, apa segala manual. Terus orang nggak boleh jajan tatap muka kan, bertemu Iya. tatap muka gitu, beli belanja tatap muka. Akhirnya mau nggak mau kita harus jual secara online tadi lewat marketplace gitu. Jadi kita dari yang serba manual ke marketplace kayak Gojek, GoFood gitu, GrabFood, ShopeeFood gitu. Dan sekarang dua-duanya jalan, manual jalan kayak toko yang offline-nya jalan, online juga jalan. Terus pembayaran juga jadi lebih efisien tuh, pakai ikut perkembangan zaman pakai kris Iya. gitu. Tadinya apa-apa cash, itu kan bahaya juga kalau waktu COVID bahaya kan pakai pembayaran pakai cash itu gitu. Hmm.
Paling jauh ngirim kemana nih pempeknya? Ada batas biasanya itu dari marketplace-nya, itu ada Hmm. batas masing-masing Hmm. beda-beda. Dari GoFood mungkin cuma bisa ngejual ke 10 kilometer, sekitaran 10 kilometer dari toko kita Hmm. gitu. Kalau Shopee Food agak lebih luas kayak 15 kilometer gitu. Berarti ini ngaruh banget ya ke akses pasar yang lebih Ngaruh luas. banget, Iya. ngaruh banget. Harganya Biasanya kan cuma kalau iya. 5 kilo orang males gitu Ah, mau ke toko betul betul betul. gitu. Nah, dia juga ada pengurangan biaya. Maksudnya gimana tuh, Mbak? Waktu kita nggak usah baca inilah ya. Iya. Pengurangan biaya itu dalam artian biaya operasional kayak biaya maintenance ruko, sewa ruko gitu-gitu jadi lebih hemat. Oh, Berasa karena banget karena dari kan rumah. di rumah pun bisa Iya. kalau kita online sebenarnya kayak gitu. Jadi berasa bangetnya di situ. Tapi untuk pengurangan biaya eh, produksi itu sama aja. Cuma Sama di aja. operasional aja ya, karena kan lebih Hmm. efisien Iya. gitu. Ah, boleh nih. Maksudnya diagram BPMN-nya gimana nih? Oke, Jelaskan bentar boleh. digedein. Ya, oke. Hmm. Diagram BPMN-nya simple ya. Maksudnya Hmm. ya kurang lebih kayak penjualan online pada biasanya gitu kan, pada umumnya. Hmm. Eh, kita pertama kita open itu di dapur ya, kita membeli bahan baku dulu untuk Hmm. bikin pempek ini tadi kan. Iya, iya. Kita produksi karena kan kita UMKM ya kecil, nggak pakai pabrik apa segala macam, itu semuanya bikin sendiri di dapur gitu kan. Jadi kita beli bahan baku dulu, kemudian langsung diproduksi, baru dipasarkan. Nah, dipasarkannya ini terbagi jadi dua, offline dan online jadinya kan, karena kan Hmm. yang tadinya offline aja tuh dari dipasarkan langsung ya udah di toko Hmm. langsung menjual, menyiapkan pesanan terus selesai gitu Iya, kan, iya. orderan selesai. Tapi karena udah ikut teknologi jadinya dibagi lagi tuh, dari dipasarkan yang di offline ya di offline, yang online kita pasarin dulu, bikin iklan dulu segala macamnya di marketplace Oh, sama di sosial media di ads gitu. juga ya berarti ya? Pakai iya. Mm-mm, Hmm. betul. Tapi harusnya itu nutup modal ya kalau penjualannya. Kalau online gini harusnya nutup modal ya. Terus Ya, ya, baru ya. dia apa itu tadi ya, iklan diterima sama Hmm. pelanggan, Hmm. diterima, dilihat, oh tertarik, baru dia mungkin ke marketplace yang mana kita pasang tadi itu, Hmm. dia order via aplikasi, baru kita Iya. terima orderan, kita siapin, selesai. Tuh. Ya, jadi itu ya penjelasannya dari Mbak Trim. Terima kasih banyak. Oke, Ya, langsung aja kita ke penutup ya kesimpulannya. Jadi ya, seperti yang disampaikan tadi, ternyata teknologi sistem informasi itu nggak selamanya buruk ya, tapi bagus betul, banget terutama di bidang bisnis. Jadi lebih efisiensi. Dan juga data nih, kita perlu data customer. Akhirnya karena adanya lewat marketplace itu ya, kita jadi lebih banyak punya data ya tentang customer dari betul. mana aja Kalau besok gitu kan. kita Iya. butuh buat bisnis lain, kita bisa hubungin dia. Nah, Betul, mm-mm. betul. Bisa kolaborasi, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim. Terus lalu Betul. fleksibilitas, no, fleksibilitas sekali kemarin ya. Jadi Mm. tidak harus buka di toko, jadi bisa di rumah gitu ya. Betul, ya Iya, betul, layanan pelanggan juga lebih responsif karena lewat chat. betul. Lalu Banyak tanya pengelolaan, jadinya bisa. iya, pengelolaan resiko, membantu dalam identifikasi dan mitigasi risiko. Oke. Ya, segitu aja untuk daftar pustaka sendiri. Di sini saya mengambil dari jurnal pengembangan teknologi informasi dan komputer ya, volume 2 5 12, sama jurnal SIMASI, yaitu jurnal ilmiah sistem informasi. Ya, sekian itu saja dari kami ya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi karena kami masih perlu belajar lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu. Ya, Amin. dari kami tutup. Sampai jumpa.